Saat mengalahkan Bai Haichan, Fang Su mulai merasakan magis dari kedua benda unik tersebut. Nah, sementara tak jauh dari tempat perkelahian mereka, ada Fang Han sedang melatih bela dirinya. Ya, Fang Han berlatih secara diam-diam sembari menuruti juga memperagakan gerakan yang sebelumnya ia lihat dari murid-murid Fang Zeshan. Tiba-tiba disinilah ia melihat ada sesosok manusia yang terbawa oleh arus sungai. Tepatnya di tepi sungai tempat ia berlatih. Fang Han pun langsung memberikan pertolongan pertama. Namun sial, orang itu tak bernafas lagi. Sehingga Fang Han pun berniat untuk menguburnya. Sebab jika dibiarkan begitu saja, takutnya Fang Han malah kena fitnah atas kematian orang ini. Sementara di halaman istana ada Fang Lei sangat senang atas hadirnya Fang Su. Sebab kerajaan, terutama ayahnya telah lama menunggu putrinya ini dan juga sudah siap perayaan menyambut kedatangannya. Namun Fang Su rupanya bukanlah anak kecil lagi. Dirinya malah menyuruh Fang Lei agar membatalkan perjamuan itu. Lalu besok hari paman Fang Zeshan dan Fang Lei akan diberikan tugas olehnya juga coy. Nah, kembali ke tepi sungai, ada Fang Han tak sengaja menemukan cahaya kuning pada diri mayat ini. Disinilah kita akan melihat magis yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Ya, Bai Haichan kembali hidup setelah sempat mati. Semua itu dikarenakan benda tersebut yang membantunya kembali bisa bangun. Namun meski begitu kita tidak bisa juga menentang takdir coy. Konon katanya hidupnya itu hanyalah beberapa waktu saja dari sekarang. Jadi Bai Haichan sempat memberikan wasiat kepada Fang Han untuk menjadi muridnya. Sebelumnya, Bai Haichan juga melihat bekas tanah yang dijadikan Fang Han tempat berlatih. Di sini Bai Haichan melihat ada bakat pada diri pemuda ini, sehingga ia berniat akan memberikan kedua harta benda ini untuk dikonsumsi juga dipakai olehnya. Nah, dengan benda itu, tentunya kelak akan memudahkan Fang Han mencapai ranah tertinggi hingga melebihi dewa. Dan satu yang terutama, di mana Fang Han diemban tugas yang berat oleh guru barunya ini coy, yakni membalaskan dendam terhadap Fang Su. Karena selama hidupnya hanyalah mendapatkan siksaan dari kerajaan, Fang Han pun bersedia setulus hati menjadi muridnya. Nah, karena kekuatan Bai Haichan sudah di atas ranah fisik, sehingga mayatnya tak akan busuk. Artinya kelak, Fang Han akan mendapatkan arahan secara spiritual oleh mendiang gurunya ini coy. Sementara di ruangan Fang Su ada pamannya atau guru Fang Zeshan. Di sini permintaan nona kedua sudah mereka lakukan, yakni perjamuan atas kedatangan nona kedua telah dibatalkan. Selain itu, nona juga menyuruh pamannya untuk mencari keberadaan Bai Haichan, sebab ia yakin malam ini ia akan mati. Ya, selain menemukan Bai Haichan, nona tentunya juga menginginkan dua harta berharga yang dimilikinya. Nah, selain itu paman kedua alias Fang Lei ia perintahkan juga, yakni mencari beberapa murid bertalenta yang nantinya akan dibawa menemani nona ke Yuhua. Di sana nantinya akan dilatih, sebab nona bercita-cita akan meninggikan sekte ini. Dengan itu, maka sekte luar tidak ada yang berani lagi mengganggu mereka. Kembali ke tempat Fang Han, dirinya sudah mengubur gurunya coy. Di sini Bai Haichan alias guru spiritualnya hanya bisa mengatakan lewat kalbu bahwa kelak ia yakin Fang Han akan menjadi pria yang memiliki ranah tertinggi. Untuk buku naga Huan Quan, Bai Haichan belum bisa memahami isinya. Ia menaruh harap kepada muridnya kelak agar secepatnya memahami isi tersebut. Siang harinya, Fang Lei mengumumkan atas kedatangan nona kedua. Selain itu, Fang Lei juga mengatakan bahwa nona berencana akan membawa murid berbakat untuk ditempatkan di sekte Yuhua, atau lebih tepatnya di puncak petir ungu.
Ya, tempat itu tempat tinggal para pertapa. Fang Le memberi waktu 1 bulan untuk menggenjot lagi kemampuan mereka. Jika beruntung, maka akan ditempatkan di posisi seperti mana kemampuan mereka masing-masing. Fang Le juga memberi arahan kepada Fang Han agar merawat Qian. Ya, Qian adalah kuda yang selama ini dipelihara oleh Fang Han. Sebab Qian akan dibawa naik ke gunung bersama mereka. Sekali lagi dengan wajah amatlah tampan, Fang Le meremehkan Fang Han. "Woi bocah, kamu adalah bodak. Jangan harap ikut dengan nona pertama ke sekte Yuhua. Anjing lo." Hal itu diiringi dengan hinaan para pribumi di kota ini. Nyesek sekali coy. Siang dan malam jika ada waktu kosong, dijadikan Fang Han untuk terus melatih bela dirinya. Sesekali Fang Han juga menuruti gerakan para murid sekte di sini. Hingga akhirnya, setelah 1 bulan hasilnya menakjubkan cuy. Fang Han sudah berada di ranah fisik tingkat 5. Sementara di ruangan Fang Su, Paman Fang Jesan memenuhi tugasnya untuk mencari mayat Bai Haichan. Namun sayang, hasilnya nihil. Alias tidak membuahkan hasil coy. Sampai sini prasangka nona pertama pun juga berubah. Kemungkinan Bai Haichan masih hidup, sehingga tidak ditemukan titik keberadaannya. Mereka semua tidak tahu bahwa Fang Han lah the next immortality. Bahkan Fang Han hanya tinggal menunggu waktu untuk membalaskan dendam gurunya terhadap Pang Su. Sedangkan Fang Le sudah menemukan beberapa murid yang nantinya besok hari akan dibawa ke sekte Yuhua. Fang Han kala itu sedang berbicara dengan Qian. Ya, meski Qian tidak mengerti apa yang telah diucapkan olehnya, intinya Qian malam ini harus makan banyak. Sebab besok pagi perjalanan cukup melelahkan bagi Qian akan ia tempuh. Nah, kala itu datanglah beberapa pribumi yang menganggap Fang Han ingin mencuri kuda ini. Sebab sebelumnya Fang Han tidak diikut sertakan untuk menuju ke sekte Yuhua. Bukan itu saja, Fang Han juga digebokin coy. Di sini kesabarannya sudah habis. Fang Han langsung mengeluarkan jurusnya. Fang Le juga datang. Fang Le ini rupanya sangat benci terhadap Fang Han coy. Sehingga menyuruh mereka untuk mengeroyok Fang Han. "Woi, keroyok lagi." Nah, untungnya datanglah nona pertama menghentikan keributan ini. Nona yang khasab, ia melihat dari gerakan Fang Han bahwa pemuda ini sudah sampai di ranah fisik tingkat 5. Lantas saja membuat pertanyaan bagi nona. Sementara profesinya hanyalah seorang budak. Di sini ia ingat perkataan guru Bai Haichan untuk tidak membocorkan rahasia di antara mereka berdua. Ya, Fang Han mengatakan bahwa dirinya waktu itu tepat beberapa tahun silam telah mengkonsumsi empedu ular sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya. Ya, karena empedu tersebut diyakini khasiatnya, nona pertama alias Fang Su pun percaya atas ucapan pemuda ini. Karena bakatnya sungguhlah luar biasa, sementara ia hanyalah seorang budak, Fang Han mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Fang Han diikut sertakan oleh Fang Su untuk bergabung dengan kelompoknya, yakni menaiki pegunungan alias ke sekte Yuhua. Dan tibalah pagi harinya, mereka akhirnya memulai perjalanan yang sangat panjang.
娘，我也要骑大马。好好好，娘改天就带你去骑马。出发！ Ketika sudah berada di halaman sekti, datanglah kelompok yang menaiki bangau putih. Ya, mereka semua adalah junior dari Gen Setai. Di sini kelompok ini tanpa ada rasa iba membuat onar terhadap keluarga Fang. Begitupun dengan Fang Han. Di sini dirinya mencoba untuk melawan, tapi sial. Qian harus terjatuh ke dasar jurang akibat amukan mereka. Hal itu rupanya mengundang amarah Nona pertama, sehingga Nona ini langsung memberikan sebuah pelajaran. Bahkan ia tak segan-segan untuk membunuh mereka karena telah berani mengganggu orang-orangnya. 拥有生杀大权，你们冒犯我的威严。一口一个凡人，真让人听着不舒服。我的人。 Nah, tepatnya di puncak amarah Nona, Gen Setai juga datang coy. Namun Gen Setai masih tidaklah sebanding dengan kekuatan Fang Su. Ya, dengan mudah Fang Su mengalahkannya. 白真师傅，睥睨天地，万物如草芥。 Artinya, kekuatan Nona pertama ini sungguhlah luar biasa. Sekelas Gen Setai saja yang menjadi nahkoda dari keluarga Jin mampu ia lumpuhkan dengan mudah. Untuk hari ini, sepertinya belum saatnya bagi Fang Han untuk membalaskan dendam gurunya. Sebab jika ia memaksakan, pastinya akan membahayakan dirinya. Nah, jadi hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Fang Han untuk melakukan hal itu, yakni membunuh juga membantai mereka yang dulu pernah menyakiti batin dan raganya. Singkatnya, Fang Su akan pergi ke puncak petir ungu. Di sini Nona ingin pergi seorang diri agar tidak ada yang mengganggunya saat berkultivasi. Namun jika ada seseorang atau kelompok lain yang berniat jahat, maka sebutlah namanya. Ya, Fang Su Jokowi. Sementara Fang Han mendapatkan sebuah penghargaan karena Nona tadi sempat melihat bahwa Fang Han sempat membela keluarga ini dari kelompok bangau putih. Fang Han mendapatkan token hewan mistis petir ungu. Token ini menandakan bahwa dirinya sah menjadi pengurus atau yang paling bertanggung jawab menjaga bangau putih. Setelah Nona on the way, Fang Lei dan para pribumi malah tidak puas akan keputusan Fang Su, di mana seorang budak mendapatkan token tersebut. Ya, sekali lagi Fang Lei merasa ini tidaklah adil. Namun Fang Han menjawab, ini semua adalah anugerah alias penghargaan sesuai dengan kemampuan apa yang dimiliki. Nah, mendengar itu membuat amarah Fang Lei melonjak. Sementara dari ketinggian, sepertinya ada seorang wanita yang menyaksikan kejadian ini. Sebelumnya kita berpindah dulu coy. Ada Gen Setai ingin melaporkan kepada tetua agung tempat ini atas kejadian tadi. Ia berharap agar Fang Su dihukum seberat-beratnya. Tapi tetua itu mengatakan, karena memiliki ilmu begitu tinggi, tentunya tetua ini mengetahui apa yang sebenarnya. Atas perlakuan tetua seperti ini, membuat reputasinya sedikit tergoncang. Gen Setai berencana akan membuat Fang Su menderita 100 kali lipat dari apa yang dirasakan Gen Setai saat ini. 定要你100倍偿还！你得罪的不仅是我，